belajar matematika di Semansaro semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel ini. Semoga apa yang akan Pak Anu sampaikan bisa membantu dalam memahami materi matematika. Tetap semangat dan selalu berusaha, karena matematika di Semansaro semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada matematika peminatan kelas 10 yang pada kesempatan kali ini adik di semester 2 adalah vektor. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian vektor. Yang pertama, kita akan mengenal ada dua besaran. Jadi yang pertama adalah besaran skalar dan yang kedua adalah besaran vektor. Perbedaannya apa? Jadi ketika besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai besar saja, tidak memiliki arah. Contohnya panjang, waktu, massa, suhu. Jadi hanya besarnya saja. Luas dan isi volume juga merupakan besaran skalar karena tidak memiliki arah. Sedangkan besaran vektor adalah suatu besaran yang mempunyai besar dan arah. Jadi tidak hanya besarnya saja, tapi memiliki arahnya juga. Contohnya adalah kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan medan magnet. Secara geometris, vektor adalah suatu ruas garis yang berarah, jadi mempunyai arah. Nah, bagaimana menggambarkan atau menulis sebuah vektor? Jadi simbol dari vektor itu bisa kita lihat bahwa jika kita tuliskan dalam bentuk geometris atau berupa garis, perhatikan di gambar di samping kanan, ini ada namanya titik awal dan titik akhir. Awal adalah A, akhirnya adalah B. Berarti bisa kita tuliskan vektornya adalah vektor AB dengan ada tanda panahnya di atas ke samping kanan. Artinya vektor dari titik A ke titik B. Kita tuliskan vektornya seperti ini. Atau vektor juga bisa kita gunakan notasi kecil. Kalau tadi huruf besar ya, vektor AB ini dinyatakan dengan titik. Nah, sekarang ketika dari titik O, titik pangkal, sampai ke titik A, bisa kita tuliskan titik O ke A, berarti OA dengan ada tanda panahnya. Ini disebut vektor OA. Atau bisa kita tuliskan dengan A kecil. A kecil artinya adalah dari titik O pusat, titik pusat ke titik A. Berarti kalau saya punya vektor A, artinya adalah dari titik O ke titik A. Nah, penulisannya seperti itu notasinya. Kemudian kita lanjutkan. Besar atau panjang sebuah vektor. Nah, kalau di vektor, ketika menyatakan panjang adalah dituliskan dengan garis tegak lurus samping kanan dan kiri, sama seperti nilai mutlak. Contohnya adalah ini. Kalau ditanyakan panjang vektor A, maka bisa kita tuliskan menjadi vektor A seperti ini, kemudian tambah garis
tegak lurus kanan kirinya. Kemudian kita lanjutkan, ada yang disebut dengan vektor 0. Vektor 0 artinya adalah vektor yang mempunyai panjangnya 0 atau tidak mempunyai panjang dan arahnya tak tentu, tidak bisa kita tentukan arahnya di mana karena berupa titik saja seperti ini. Panjangnya nggak tahu, panjangnya 0, maaf, arahnya tidak tentu, nggak ada arahnya ke atas atau ke bawah. Contohnya adalah vektor dari vektor titik A ke titik A. Contohnya ini kita tuliskan AA, itu akan sama dengan vektor O. Kemudian contohnya berikutnya adalah vektor BB, ini juga sama dengan vektor O. Artinya tidak memiliki memiliki panjangnya 0 dan arahnya tidak tentu. Kemudian vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Dinotasikan dengan huruf E. Maka ketika kita memiliki vektor E, ditanyakan panjangnya, maka ketemunya 1. Vektor satuannya bisa kita tuliskan menjadi ER sama dengan 1 per panjang vektor R dikali vektor R. Seperti itu. Yuk kita akan pelajari lebih mendalam. Kemudian yang berikutnya adalah kesamaan antar dua vektor. Apa syarat dari dua buah vektor dikatakan sama? Tentunya karena kita bicara vektor adalah besarnya dan arahnya, berarti kedua vektor dinyatakan sama itu jika panjangnya sama, kemudian arahnya juga sama. Contoh bisa kita lihat di gambar di samping. Karena AB dan CD, apa ini? Tanda ini sejajar, artinya searah, maka vektor AB dan CD ini apa? Iya, vektornya sama, panjangnya sama, ini ya kan, arahnya juga sama. Nah, bagaimana ketika sebetulnya sudah sejajar tapi arahnya berbalikan? Berarti vektor CD sama enggak dengan vektor BA? Tentu beda, walaupun sama panjangnya tapi arahnya berbeda. Nah, saya contohkan di sini. Apakah vektor ini bisa kita rubah, kita tuliskan? Perhatikan di sini. Berarti ini yang bawah sendiri adalah vektor BA. Apakah sama? Dengan min BA. Artinya apa? Berarti kebalikannya. Nah, biar jelas seperti ini saya contohkan. Saya hapus ya. Saya ulangi. Yang di sini saja biar sekaligus. Ketika kita memiliki negatif, artinya arahnya adalah kebalikannya. Nih, arahnya adalah kebalikannya. Jadi tadinya vektor AB dari A ke B, karena dikalikan negatif berarti berubah arah menjadi apa? BA. Nih,
Nah, ini kalian perhatikan karena ini juga akan digunakan untuk menyelesaikan soal-soal vektor. Begitu pula AB. Kita punya vektor AB, kita kalikan dengan negatif, berarti menjadi BA, seperti itu. Maka ini akan sama. Atau ini bisa kita rubah kan seperti itu, karena kebalikannya berarti ini menjadi AB, seperti itu. Maka artinya AB, vektor AB sama dengan min BA, seperti itu. Paham ya? Kita lanjutkan. Kita masuk ke operasi dari vektor. Tentu di matematika kalian sudah tidak ada masalah tentang operasi, ada perkalian, penjumlahan, dan seterusnya. Nah, yang pertama kita akan belajar perkalian sebuah vektor dengan skalar. Skalar kalian paham ya? Jadi skalar itu berupa angka saja. Nah, perhatikan sifat-sifatnya. Ketika kita memiliki A dikali dengan negatif vektor A, maka sifatnya bisa kita keluarkan atau kita kalikan seperti biasa. Sama, yang kedua juga sama. K dikali M dikalikan dengan vektor A, maka bisa kita kalikan KM dulu baru kita kalikan dengan vektornya, ataupun sebaliknya, maka berlaku sifat asosiatif. Nah, kemudian yang ketiga ini juga sama, penjumlahan. Jadi vektor A-nya ini bisa kalian umpamakan seperti variabel. Seperti variabel ini kita kalikan satu persatu yang di dalam kurung. Berarti K dikali vektor A ditambah atau dikurangi M dikali vektor A. Saya kira tidak ada masalah ya. Bisa kalian umpamakan vektor ini seperti bentuk variabel. Nah, perhatikan di gambar. Ketika kita memiliki vektor A, artinya O ke titik A. Seperti itu ya, nyampe di sini. Ini OA. Ketika kita kalikan dengan skala 2, berarti ini 1, sini 2. Seperti itu. Ketika kita kalikan dengan negatif 3, artinya karena dikalikan dengan negatif, artinya berubah arah. Berarti 1, 2, 3. Nah, di sini. Paham ya gambarannya? Negatif sama positif seperti itu. Pokoknya ketika ada negatif, maka arahnya berubah. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke contoh soal ya. Penjumlahan dua vektor. Nah, ini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk menjumlahkan dua buah vektor. Yang pertama adalah menggunakan metode segitiga. Vektor resultannya, maka supaya lebih jelas kita lihat di gambar 3.5 atau di gambar di samping. Perhatikan, jika kita punyai titik AB, perhatikan ya, dari A ke B, vektor AB ini kita tuliskan menjadi vektor A kecil, ada panahnya ya. Kemudian vektor B ke C itu kita tuliskan apa? B kecil, vektor B. Nah, ketika kita memiliki yang seperti ini, perhatikan, dari A ke B kemudian ditambah B ke C, maka hasilnya adalah dari A ke C.
diingat-ingat ya, kalian lihat polanya dari A ke B kemudian B ke C, maka hasilnya AC. Paham? Nah, dari urian yang di atas bisa kita tarik kesimpulan. Perhatikan, dari A ke B ditambah B ke C, maka karena ini sudah sama, boleh kalian umpamakan seperti itu ya. Perhatikan seperti ini sama dengan ini, maka hasilnya tinggal kita tuliskan depan dan belakang, hasilnya adalah AC. Seperti itu, paham ya? AB ditambah BC, kalau sudah sama maka hasilnya adalah depan dan belakang, atau yang tengah ini hilang jadi AC. Silahkan kalian menggunakan pengertian sendiri-sendiri. Kita lanjutkan metode jajaran genjang. Jadi kalau tadi metodenya adalah segitiga, sekarang jajaran genjang. Bedanya apa, Pak? Perhatikan bedanya sekarang. Kalau tadi berurutan hasilnya, jadi kan dari titik A, maaf, kita kembali ya, perhatikan titiknya. Dari titik A ke B ke C, jadi nyambung. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak nyambung? Kita gunakan metode yang kedua, yaitu jajar genjang. Perhatikan bedanya. Ternyata tidak berurutan, tapi titik awalnya sama. Titik pangkalnya sama, dimulai dari bawah ini. Maka kalau ada yang seperti ini misalkan adalah titik pangkalnya di sini yang merah, vektor A ditambah vektor B, maka hasilnya adalah vektor AB yang ini. Kenapa? Jajar genjang. Paham ya bedanya? Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, yang ketiga, ini gabungan resultan dari beberapa vektor. Nah, perhatikan gambar 3.7 biar lebih cepat. Yang pertama, kita memiliki vektor AB, kemudian BC, kemudian CD, kemudian DE. Seperti itu. Apakah hasilnya AE? Kita lihat. Dengan menggunakan metode segitiga yang tadi, karena ini berurutan ya, maka dari A vektor B kemudian ditambah BC, berarti ke sini, maka hasilnya yang ini AC, ya apa enggak? Kemudian dari AC ditambah CD, berarti hilang lagi kan, berarti tinggal AD. AD ditambah DE, maka hasilnya AE. Itu jika kita tuliskan secara manual ini. Artinya dari hal yang seperti tadi, ketika kita memiliki permasalahan atau di soal adalah seperti ini, vektor AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE, artinya perhatikan ini sama, ini sama, ini sama, berarti tinggal depan dan belakang, hasilnya AE. Oke, sampai di sini tidak ada masalah. Kita lanjutkan lagi. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini adalah selisih dua vektor. Kalau tadi penjumlahan, ini selisih atau bentuk pengurangan. Nah, di bentuk pengurangan perhatikan, sebetulnya pengertiannya sama dengan penjumlahan. Perhatikan ya, kalau kita memiliki AB itu adalah vektor B, berarti A ke B ke sini, ya kan? Kemudian A ke C sini, jadi A ke C adalah A. Maka kalau kita buatkan gambarnya seperti ini, perhatikan, namanya vektor harus memperhatikan arah ya.
AB itu berarti sama dengan min B. Min B sini. Ya enggak, vektor min B. Kenapa? Karena ini arahnya ke sana, ini arahnya ke sini. Berarti arahnya berkebalikan. Berarti kita kasih tanda negatif. Paham ya sampai sini? Nah, sekarang perhatikan. Kalau saya lihat segitiga yang atas ini, AC, CB misalkan di sini ya. Maka kita bisa gunakan segitiga kan? Aturan segitiga. Ya enggak? Dari sini berurutan ke sini, maka hasilnya adalah yang ini. Ditambahkan, berarti A ditambah dengan negatif B. Ini. Nah, antara ini dan ini itu juga sama. Kenapa? Karena sejajar. Arahnya juga sama. Cuma penulisannya tinggal kita tuliskan apa? Berarti A, karena plus dikali negatif jadi negatif. Berarti ini sama aja dengan vektor A dikurangi vektor B. Ini juga sama. Vektor A dikurangi dengan vektor B. Artinya di sini kita dapatkan kesimpulan bahwa ketika AB dikurangi AC, ini AB dikurangi AC, hasilnya adalah CB. Beda dengan penjumlahan tadi ya, perhatikan. Yang sama harus yang depan. Kalau tadi yang sama apa? Iya, yang tengah. Ini yang sama harus depan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah dari belakang ke depan. Silahkan kalian menggunakan pengertian sendiri. Supaya lebih mudah seperti itu, nggak apa-apa. Maka ketika kita memiliki AB min AC, ketemunya adalah CB. Begitu pula dalam bentuk penjumlahan. Kalau tidak sama, perhatikan yang tengah. Yang tengah tidak sama bentuk penjumlahan. Ternyata ketika bentuk merubah dari bentuk pengurangan, ketika kita memiliki penjumlahan kok yang depan dan belakang sama, itu bisa kita cari menggunakan apa? Ya ini, perhatikan AB kemudian dikurangi AC. AC sendiri min AC sendiri ini bisa kita rubah menjadi apa? Iya betul, sama dengan CA. Nah, bentuknya bisa kita rubah menjadi AB ditambah CA. Hasilnya apa? Ya hasilnya sama dengan ini. Hasilnya adalah CB. Yang kalian perhatikan di situ rumus penjumlahannya bisa kalian lihat. Boleh yang tengah sama atau yang depan dan belakang yang sama. Kalau yang sama yang tengah berarti tinggal bacanya dari mana? Iya, dari depan ke belakang. Sedangkan kalau yang sama yang belakang berarti dari yang sama depan dan belakang berarti kita tuliskan dari belakang ke depan, CB, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas di soal latihannya. Nah, sekarang kita masuk ke soal latihan. Diberikan jajaran genjang A, B, C, D. Ini ya jajaran genjangnya berpusat di O dengan AB. AB berarti arahnya ke sini ya, jangan kebalik ke bawah. Itu vektor A dan AD ke samping kanan itu vektor B. Tuliskan dalam bentuk vektor A dan B untuk setiap vektor berikut. Yang pertama adalah BC. BC, jangan salah ya. B ke C berarti ke sini arahnya. Nah, BC ini berarti sama dengan yang mana? Sejajar dengan mana? Iya, betul, dengan AD. Maka ini juga vektor B karena arahnya juga sama. Kemudian yang kedua, yang B, CD. CD. Perhatikan arahnya ya, ke atas.
Nah, panjangnya tentunya sama dengan ini, dengan AB, ya apa enggak sejajar, tapi arahnya berbeda. Berarti kalian sudah paham arahnya berbeda, berarti ini adalah vektor min A. Berarti ini ketemunya adalah vektor B, ini adalah ketemunya min vektor A. Paham ya? Karena arahnya berlawanan. Kemudian yang C adalah vektor AC. AC ke sini. Ya, AC sendiri berarti bisa kita tuliskan dengan rumus segitiga tadi apa AC? AC adalah hasil dari penjumlahan vektor AB ditambah BC. Ya apa enggak? Di vektor AC itu sama dengan vektor AB ditambah dengan BC. Maka AB-nya adalah A, vektor A, BC-nya adalah vektor B. Tuh. Maka ini hasilnya adalah AC adalah vektor A ditambah dengan vektor B. Kemudian yang berikutnya yang D, vektor BD. B dari B ke D. Gimana ini vektor BD? Dari B ke D, berarti ke sini. Kita gunakan yang mana? Merupakan penjumlahan apa? Boleh. Kita gunakan segitiga yang bawah ini. Berarti BC ditambah CD. Ya apa enggak? Jadi BD itu sama dengan penjumlahan vektor BC ditambah CD. Ini berarti vektor B ditambah dengan min vektor A. Maka sama hasilnya adalah vektor B dikurangi vektor A. Sampai di sini paham? Nah, yang terakhir adalah vektor AO. AO. Ya, ini berarti kalau kita lihat vektor AC, maka ini di tengah-tengahnya, berarti setengah vektor AC. AO itu berarti setengah vektor AC, seperti ini. Nah, AC sendiri tadi sudah kita cari panjang, vektor AC-nya sudah kita cari. Apa? A plus B. Jadi setengah dikali vektor A ditambah vektor B. Seperti itu. Saya kira ntar lebih jelasnya kalian sambil mengerjakan soal latihannya. Kemudian yang berikutnya, kita memiliki vektor P yaitu 2A dikurangi 3B. Pak Anung vektornya tidak saya baca ya, biar agak cepat ya gitu. Vektor P sama dengan 2A min 3B, vektor Q A plus B. Nyatakan vektor A dan B setiap operasi berikut. Ya, ini yang A dulu ya, kita kerjakan. Saya ganti warna hitam dulu biar jelas. Jadi vektor P-nya kita tuliskan, berarti ini sama dengan 2A min 3B, tapi ketika kalian mengerjakan tetap harus ada tanda panahnya ya, karena ini menyatakan vektor. Ditambah 3 dikali Q, Q-nya adalah vektor A ditambah vektor B. Maka hasilnya adalah 2
2A min 3B. Yang ini kita kalikan biasa, berarti perkalian skalar ya. Vektor 3A ditambah 3B. Nah, ketika kalian menemukan yang seperti ini kalian bisa mengumpamakan seperti variabel. Berarti vektor yang sama bisa kita operasikan. Maka 2A dengan 3A menjadi 5 kali vektor A, yang ini berarti habis. Selesai. Maka hasilnya adalah 5 dikali vektor A. Yang berikutnya yang kedua, ini yang cukup panjang berarti ya. Maka P-nya, vektor P-nya adalah, kita tuliskan aja biar agak cepat, 2A min 3B, kemudian dikurangi 3 dikali A B dikurangi 2 dikali 2A min 3B seperti ini, dikurangi dengan Q, jadi dikurangi dengan A plus B seperti ini. Nah, tentu yang kalian kerjakan ada yang di dalam kurung dulu kan gitu ya. Maka ini kita tuliskan lagi 2A min 3B, ini dikalikan bisa kita keluarkan 3, jangan lupa negatifnya ikut. Nah, ini belum bisa kita kerjakan, belum bisa kita kalikan, berarti yang di dalam kurung dulu, berarti ini adalah 4A min 6B dikurangi vektor A dikurangi vektor B, jadi negatif semua ya. Tuliskan lagi 2 vektor A min 3 vektor B, ini hanya masalah operasi ya. Oh, ini bisa kita operasikan langsung, nggak apa-apa, jadi biar agak cepat. Berarti ini adalah min A, yang ini min 6B seperti itu. Kemudian yang ini berarti min 2 dikalikan dengan hasilnya adalah 3A min 7B, berarti min A min 6B kita kalikan berarti min 6A, kita kalikan berarti plus 14B. A dengan yang A berarti min 7A, kemudian ditambah 8 vektor B. Nah, ini sudah yang paling sederhana. Nah, berkaitan dengan operasinya, silahkan, ini tentunya tidak ada masalah buat kalian. Umpamakan seperti apa? Seperti variabel. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Soal yang terakhir, buktikan dengan aturan penjumlahan setiap bentuk di bawah ini. Nah, kita akan buktikan apakah benar ini vektor O. Nah, karena sudah punya rumusnya ya, ketika ada seperti ini sudah sama, ini sudah sama, maka hasilnya apa? Iya, depan dan belakang. Berarti vektor A dari A ke A, maka betul apa? Vektor O. Nah, sedangkan yang ini gimana kita membuktikannya?
Sama, bisa kita rubah ke dalam seperti persamaan, berarti bisa kita pindahkan ke ruas kiri semuanya, atau dengan bentuk yang lain juga tidak ada masalah. Biar sama dengannya A, atau biar kalian tidak bingung, maka kita pindahkan ke ruas kiri semua juga tidak apa-apa. Berarti ditambah BC, ini dikurangi AC, dikurangi BD, maaf. Kalian tidak bingung ya. Maksudnya adalah yang di ruas kiri ini kita pindah ke ruas kanan. Kita pindah ke ruas kanan ya. Artinya biar kalian tidak bingung, kita akan tuliskan dulu jadi satu seperti ini, maksudnya AC ditambah BD. Nah, tentu karena ini kosong, maka ketemunya adalah vektor O. Nah, baru kita operasikan apakah benar yang ruas kiri ini ketemunya vektor O. Oke, dari sini kita bisa merubah atau mengelompokkan supaya bisa kita operasikan. Maka bisa kita rubah, perhatikan AD itu bisa kita kelompokkan atau bisa kita kurangkan dengan yang AC, ya Pak enggak? Ini negatif. Kemudian sedangkan yang BC, vektor BC bisa kita operasikan dengan yang BD seperti itu. Ini apakah kita bisa buktikan ketemunya vektor 0? Nah, dari rumus yang sudah kalian dapatkan bahwa AD dikurangi vektor AC itu ketemunya adalah apa? Iya, dari belakang. Berarti vektor CD. Sedangkan ini berarti vektor apa? Iya, vektor DC. Ya, vektor O. Nah, ketemu bentuk seperti ini lagi. Maka karena ini sudah sama, maka apa? Iya, jadinya adalah vektor CC. Maka terbukti bahwa ini antara ruas kiri dan ruas kanan itu bernilai sama. Oke, nyampe di sini dulu. Besok kita akan lanjutkan materinya. Nah, yang terpenting kalian pahami betul dasarnya ini, kemudian kalian kerjakan latihan-latihan soalnya. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Saya akhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.